Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarang. Dan dalam bulan Ramadan ini kita masih terus juga membahas tentang negara dan politik. Kali ini saya ingin membaca cuplikan-cuplikan dari buku Pak SBY, yaitu Selalu Ada Pilihan untuk pencinta demokrasi dan para pemimpin Indonesia mendatang. Jadi buku ini memang dibuat Pak SBY untuk para pecinta demokrasi dan para pemimpin di Indonesia mendatang. Buku ini dibuat atau ditulis sekitar tahun 2013, tetapi diterbitkan oleh penerbit buku Kompas tahun 2014. Jadi masih ketika Pak SBY di ujung perjalanan kepresidenan Pak SBY. Nah, buku ini cukup tebal, ada 4 bab dan masing-masing bab itu ada tulisan-tulisan yang saya ingin membicarakan atau membaca sebagian cuplikan adalah di bab keempat. Bab keempat itu tulisannya atau bab itu semoga menjadi presiden yang sukses. Jadi itu bab mengenai semoga menjadi presiden yang sukses. Karena buku ini memang ada bab-bab, misalnya bab 1 itu adalah inilah negara kita saat ini, tentang negara kita saat ini pada tahun 2013-2014 yang lalu. Bab 2 tentang asalkan tahu, beginilah jadi presiden. Jadi serba-serbi bagaimana menjadi presiden yang dialami oleh beliau. Yang bab 3 adalah ingin jadi presiden, menangkan pemilihan mendatang. Jadi bagaimana berhasil menjadi presiden. Nah, yang bab 4 inilah yang ingin saya ambil satu tulisan dalam bab 4 itu mengenai semoga menjadi presiden yang sukses. Nah, saya sengaja menggunakan baju kaos Pak SBY. Ini adalah baju kaos SBY yang dibuat menjelang pemilihan presiden 2009. Nah, pada tulisan ke-31 di bab 4 itu ada tulisan tentang ini, yaitu awas, kekuasaan itu menggoda. Ada 800 lebih halaman, tetapi yang saya ingin membahas atau mencuplik ada pada halaman 637, tulisan ke-31, awas, kekuasaan itu menggoda. Nah, saya coba beberapa tulisan sembari kita memberikan komentar pada beberapa alinea-alinea yang penting. Saya ingin mulai aja langsung. Di berbagai kesempatan, sering saya katakan bahwa kekuasaan itu menggoda, termasuk presiden. Bagi yang belajar ilmu politik tentu mengetahui ada kata-kata Lord Acton yang sering dirujuk di mana-mana, yang berkaitan dengan kekuasaan ini. Dikatakan oleh Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Intinya, kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Apalagi jika kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang demikian besarnya. Jadi beliau tampaknya sadar tentang godaan kekuasaan bagi seorang presiden. Sehingga dikatakan begini, godaan seorang presiden atas kekuasaan bisa dilihat dari beberapa sudut. Pertama, jika ia bernafsu untuk berkuasa selama-lamanya. Banyak cerita di dunia ini, seorang presiden atau jabatan yang sejenis melakukan penyiasatan sistem politik dan juga konstitusi agar ia dapat dipilih berkali-kali. Dengan kekuasaannya yang besar itu, bahkan bisa mengubah sebuah konstitusi. Tentu ia menguntungkan dirinya. Singkatnya, ia bisa berkuasa dalam waktu yang sangat lama. 9 tahun lalu, Pak SBY sudah mewanti-wanti ini. Godaan menjadi presiden itu sangat besar. Termasuk penyiasatan sistem politik untuk berkuasa secara lama. Bahkan selama-lamanya. Dengan salah satu kemungkinan adalah mengubah konstitusi. Kita lihat tulisan-tulisan di Pak SBY ini nampaknya masih relevan sampai saat ini. Itulah mengapa saya ingin membacanya. Karena tampaknya banyak dari tulisan dari pikiran Pak SBY yang dituliskan dalam buku ini sampai sekarang masih relevan.
Nah, mari kita lanjutkan lagi. Ada juga presiden yang ingin menumpuk kekuasaan di tangannya. Dengan demikian ia bisa berbuat apa saja. Penguasa modern begini biasanya cenderung untuk menjadi diktator atau bahkan tiran. Ini wanti-wanti yang sangat keras. Ada juga seorang presiden ingin memiliki kekuasaan yang besar dan berkuasa dalam waktu yang lama. Kemudian dengan power yang melimpah itu, ia beserta keluarganya bisa menumpuk harta yang amat melimpah, tidak peduli apakah harta itu halal atau tidak, serta tak peduli apakah cara begitu pantas dan bermoral atau tidak. Ini juga wanti-wanti yang kode keras dari Pak SBY. Hati-hati kalau menjadi presiden. Ada juga presiden yang memilih menghabisi lawan-lawan politiknya, apalagi yang dirasa mengancamnya. Cerita seperti ini banyak terjadi di dunia. Bahkan ia tidak segan-segan melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya. Ini kita lihat di beberapa negara lain, tampaknya ada kejadian-kejadian semacam itu di mana presiden menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi bahkan melenyapkan musuh-musuhnya. Dilanjutkan, melengkapi cerita ini, kita juga sering mendengar lembaga intelijen yang ada di negara itu juga dijadikan mesin kekuasaan. Intelijen bisa dijadikan alat untuk menghabisi lawan-lawan sang penguasa. Ini mudah-mudahan ini hanya terjadi di negara lain, tapi tidak di negara kita. Alhamdulillah, Indonesia masa kini telah berubah secara total. Maksudnya, ya 9 tahun lalu setelah Presiden SBY menjadi presiden sekitar ya 9 tahun juga, 8-9 tahun. Insya Allah meskipun kita masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, kita telah menuju ke tatanan demokrasi yang sehat, disertai dengan makin tegaknya rule of law. Memang jalan yang harus kita lalui masih panjang, tetapi saya yakin perjalanan bangsa ini ke depan telah berada pada arah yang benar. Berkaitan dengan kekuasaan power ini, saya masih harus prihatin dengan fenomena yang sepertinya kurang pas yang terjadi di negara kita. Apa yang saya maksud? Mari kita lihat. Banyak pejabat di negeri ini yang dengan segala upaya ingin tetap memegang dan memperpanjang kekuasaan yang dimilikinya. Bukan rahasia lagi bahwa tidak sedikit seorang gubernur, bupati, atau wali kota setelah 2 kali berkuasa tetap ingin maju lagi sebagai wakil. Ada juga yang dengan getol mempersiapkan istrinya untuk menjadi entah gubernur, bupati, atau wali kota. Atau anak kandungnya yang rata-rata masih sangat muda dan nyaris belum memiliki pengalaman dan kapabilitas untuk memimpin sebuah daerah. Memang semua ini tidak dilarang oleh undang-undang. Dan setiap orang pun memiliki hak politik untuk menjadi apa saja. Namun, tentu ada norma batas kepatutan yang perlu dianut oleh sebuah masyarakat yang baik, good society. Ini cerita-cerita tentang gubernur ya mempersiapkan anak istrinya melanjutkan masa jabatannya. Ini juga sering kita lihat dan tampaknya upaya daripada terus untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam dunia perpolitikan, lanjut dari tulisan Pak SBY, bagi seseorang yang sangat ambisius untuk mendapatkan kekuasaan yang besar, dia bisa nekat melakukan apa saja. Kadang-kadang yang ingin dicapai tinggi sekali, sehingga ia harus melompat dan terbang tinggi, seraya menyiapkan landasan dan bahan bakar sebanyak-banyaknya. Halal tidak menjadi soal. Kita lihat tulisan Pak SBY sampai sekarang masih relevan ini nampaknya. Nah, saya ingin melanjutkan melompat beberapa hal ini ya. Menyongsong pemilihan gubernur di suatu provinsi, datanglah seorang gubernur, ini pengalaman Pak SBY yang kemudian dituliskannya, datanglah seorang gubernur yang sudah 2 kali menjabat untuk menemui saya. Gubernur tersebut singkatnya ingin maju lagi sebagai wakil gubernur dan meminta saya beserta Partai Demokrat bersedia untuk mencalonkan dan mendukungnya. Jawab Pak SBY, dikutip langsung, Pak Gubernur, terus terang saya katakan ini bukanlah opsi yang baik. Bapak sudah 2 kali menjabat.
saya nilai Pak Gubernur cukup berhasil. Tidakkah ini cukup bagi sebuah pengabdian? Itu jawaban Pak SBY. Maksudnya ya janganlah. Kalau sudah 2 kali jadi gubernur, sudahlah. Kasih yang lain. Kemudian mendengar jawaban saya itu, lanjut Pak SBY, tampak yang bersangkutan kurang senang. Pada saatnya yang bersangkutan memang benar-benar maju lagi sebagai calon wakil gubernur dari sebuah partai dan kemudian kalah. Ini juga tampaknya tidak happy ending. Mengejar kekuasaan yang ingin terlampau besar atau terlampau lama, hati-hati, bisa tidak happy ending. Nah, masih ada lanjut lagi Pak SBY ini. Kita lanjutkan lagi di halaman 640. Berkaitan dengan urusan kekuasaan ini, ada lagi cerita yang juga menarik untuk saya sampaikan. Kebetulan menyangkut diri saya sendiri. Beberapa menteri saya, sebaiknya tidak saya sebutkan siapa mereka, pernah diajak bicara oleh 4 tokoh internasional, baik itu kepala pemerintahan maupun mantan, yang mengajukan pertanyaan kurang lebih begini. Jadi ada beberapa kepala pemerintahan negara sahabat maupun juga mantan kepala pemerintahan negara sahabat yang bertanya kepada salah seorang menteri, menterinya Pak SBY pada saat itu. Apa benar Presiden SBY tidak memungkinkan untuk maju kembali atau dipilih kembali? Jawaban menteri tersebut benar. Konstitusi kami memberikan memberikan pembatasan masa jabatan seorang presiden 2 periode saja, masing-masing 5 tahun. Jawab menteri yang bersangkutan. Lalu kepala pemerintahan negara sahabat itu bertanya lagi, bagaimana kalau prestasinya baik? Apakah tidak ada jalan untuk memungkinkan ia dipilih kembali? Saya melihat sekarang ini di bawah Presiden Anda, Indonesia memiliki progres yang baik. Itu dialognya. Rata-rata pertanyaan mereka begitu. Lalu, lantas apa jawaban Anda? Tanya saya penasaran, tanya Pak SBY penasaran. Presiden SBY taat konstitusi. Sepanjang yang saya tahu, Pak SBY juga tidak berminat untuk maju kembali. Apalagi harus mengubah konstitusi atau cara-cara lain. 100, begitu komentar saya lega. Maksudnya Pak SBY kasih jempol pada Pak Menteri itu. 100, jawaban yang cespleng juga tepat. Karena memang begitu sikap Pak SBY. Seorang presiden menjabat 2 periode saja sesuai dengan konstitusi, pembatasan masa jabatan. Jadi tidak perlu ada upaya-upaya menggoda-goda Pak SBY untuk memperpanjang terus masa jabatannya dengan mengubah konstitusi, dengan mengatur bagaimana caranya bisa supaya terus masa jabatannya diperpanjang. Jawaban Pak SBY tegas. Nah, ini buku ini ditulis ketika beliau masih jadi presiden pada masa jabatan kedua. Nah, kita lanjut lagi. Ini kata Pak SBY. Sayang para menteri tersebut tidak menambahkan. Justru saya adalah salah satu yang ikut mendorong secara serius agar dilakukan pembatasan masa jabatan presiden dalam konstitusi Indonesia. Ketika klausul ini tengah digodok dan dipersiapkan, yang akhirnya merupakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945, waktu itu saya menjabat sebagai Ketua Fraksi ABRI MPR RI. Nah inilah alasan kenapa Pak SBY tidak bersedia digoda untuk memperpanjang masa jabatan atau merubah konstitusi untuk memungkinkan 3 periode dan sebagainya. Karena Pak SBY salah satu dari orang yang membahas perubahan Undang-Undang Dasar yang menetapkan pembatasan masa jabatan presiden. Pada saat itu beliau adalah ketua fraksi ABRI di MPR RI. Ketika itu masih ada fraksi ABRI. Dan pada saat itu justru fraksi ABRI lah yang menjadi motor, salah satu motor gerakan reformasi dalam konteks reformasi konstitusi. Dan melakukan perubahan dalam konstitusi
untuk menetapkan pembatasan masa jabatan presiden 2 periode saja. Boleh berturut-turut 2 kali 5 tahun atau tidak berturut-turut. Nah, mari kita lanjutkan. Ini sudah hampir selesai. Di samping itu, ada alasan lain yang saya anut mengapa masa jabatan presiden Indonesia sebaiknya dibatasi maksimal 2 periode. Pertama, memimpin sebuah negara dan menjalankan pemerintahan selama 10 tahun, saya nilai sudah cukup. 5 tahun pun sebenarnya seorang presiden bisa berbuat banyak untuk negerinya. Justru jika lebih dari 10 tahun, ia bisa tidak lagi kreatif. Bisa-bisa segalanya dianggap sebagai kegiatan rutin. Tuh, reason atau alasan pertama. Kedua, ini kata Pak SBY, sesuai apa yang saya pelajari dari sejarah politik bangsa-bangsa di dunia, seorang penguasa bisa tergoda menjadi diktator atau tiran manakala memegang kekuasaan lebih dari 20 tahun. Memang tidak semua, tetapi kecenderungan itu amatlah kuat, amat kuat. Juga didukung oleh fakta dan contoh sejarah. Pasalnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Lord Acton tadi, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Yang ketiga, rakyat cenderung akan jenuh melihat pemimpinnya yang berkuasa demikian lama. Mereka ingin pergantian. Itulah barangkali yang mendasari sejumlah perubahan dramatis atau juga revolusi yang terjadi di banyak negara. Seperti apa yang disebut dengan The Arab Spring dewasa ini, atau juga yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 65 dan tahun 1998 dulu. Itu 3 alasan lagi mengapa Pak SBY menganggap bahwa 2 kali masa jabatan, 2 kali 5 tahun bagi presiden sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Karena 3 alasan tadi. Yang satu, kalau sudah lebih dari 10 tahun, tidak lagi kreatif presiden itu. Dan cenderung menganggap itu semuanya serba rutin, hanya sekedar kekuasaan semata. Yang kedua, ini kalau sudah terlalu lama jadi presiden, itu berkuasa terlalu lama, maka bisa saja tergoda menjadi diktator atau tiran. Itu contoh-contohnya di banyak negara dan di negara kita juga. Itu jelas. Dan yang ketiga, memang setelah 10 tahun berkuasa, selalu ada tuntutan untuk pergantian kekuasaan. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah revolusi. Yang terjadi adalah perubahan dramatis. Yang dicontohkan Pak SBY pada waktu itu adalah di Arab Spring. Jadi pada waktu tulisan ini dibuat, yang lagi hangat-hangatnya di Arab Spring itu. Ketika Mubarak kemudian jatuh, yang sudah terlalu lama berkuasa, dan kemudian diganti oleh presiden yang muncul dari di Arab Spring tersebut. Walaupun kemudian sudah berganti lagi kalau kita lihat sekarang ini. Mursi, lalu Sisi, dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih banyak cuplikan-cuplikan yang bisa kita ambil dari tulisan Pak SBY. Ada juga yang di chapter berikutnya, kapan-kapan kita bahas. Misalnya chapter berikutnya, yang tepat pemimpin Indonesia demokratis atau otoriter. Tetapi bagi saya menarik sekali. Buku ini, ya 9 tahun lalu, masih relevan hingga saat ini. Mestinya mereka yang berkuasa menyimak kata-kata Pak SBY. Kalau tidak, nanti itu tadi, ujungnya berakhir tidak dengan happy ending, tidak smooth. Tapi kalau mau mendengar apa yang dikatakan Pak, karena ini berdasarkan pengalaman beliau, 10 tahun memimpin. Sebagai orang pertama yang terpilih secara demokratis melalui pemilihan suara langsung, Pak SBY pantas sebelum masa jabatan berakhir menulis buku untuk para pemimpin-pemimpin berikutnya tentang bagaimana pengalamannya
bagaimana perasaannya digoda dengan kekuasaan, selalu saja ada yang berusaha untuk menggoda, tapi dia tidak tergoda. Hati-hati. Makanya tulisan itu yang saya baca tadi, yang ditulis oleh Pak SBY, judulnya adalah Awas, Kekuasaan Itu Menggoda. Dan bagaimana agar supaya tidak tergoda dengan kekuasaan itu. Belajarlah dari wisdom pemimpin sebelumnya. Dalam hal ini, Presiden SBY. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin berikutnya. Sekali lagi saya katakan, tentu saja pada waktu itu Pak SBY belum tahu siapa akan jadi presiden berikutnya dan apa yang akan terjadi 9 tahun kemudian. Tetapi karena itu ini tidak ditujukan kepada siapa-siapa, tapi ditujukan kepada siapapun yang berkuasa di negeri kita ini. Kalau mau selamat, kalau mau turun dengan baik, ya kira-kira bacalah buku ini, belajar dari pengalaman Pak SBY yang alhamdulillah bisa menyelesaikan 10 tahun masa pengabdiannya, masa jabatannya, dan kemudian turun dengan baik. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.